والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين. وقال المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته wasa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Selanjutnya Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad memberi keterangan kepada kita semua menukil hadis ya Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi katakan man sarrathu hasanatuhu wasa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Siapa orang yang gembira, senang ketika dia melakukan kebaikan dan susah hatinya ketika dia melakukan kemaksiatan, maka itu adalah orang mukmin. Jadi orang mukmin itu kata Nabi, kalau dia berbuat baik dia gembira, dia senang, dia bahagia. Namun ketika dia bermaksiat kepada Allah, buat dosa, dia susah, dia sedih, dia menyesal, dia langsung bertobat, dia langsung minta ampun kepada Allah. Itu namanya orang mukmin. Nah, kita tergantung kita sendiri lagi masing-masing. Tergolongkah orang yang bahagia di saat tatkala melakukan kebaikan dan susah ketika kita melakukan kemaksiatan? Kalau seandainya kita demikian, senang kita di tatkala kita berbuat baik, dibuat-buat taat, hati kita gembira bahagia, dan sedih kita ketika kita maksiat. Nah, inilah yang wajib kita syukuri, wajib kita gembira, wajib kita senang. Kenapa? Tanda-tanda orang mukmin ada pada dirinya kita. Maka namun kalau seandainya kita merasa biasa saja, ketika yang namanya berbuat baik biasa aja, nggak hadir majelis juga biasa aja, nggak ada penyesalan, nggak ada ngerasa rugi kalau seandainya ketinggalan seminggu sekali waktu tatkala belajar malam Rabu, belajar malam Sabtu sedemikian ini. Andaikan nggak ada penyesalan bagi diri kita, ketinggalan satu malam dari pelajaran tersebut, dari pengajian tersebut, atau kita ketinggalan dari salat, gak salat, kita bangun dari salat tersebut, gak ada penyesalan, gak ada merasa sedih. Nah, ini ma'udzubillah, itu tanda-tanda berarti kita adalah orang munafik. Orang munafik itu merasa apa? Berat, enggan untuk melakukan ketaatan. Dengan beratnya, dengan malesnya ketika dia meninggalkan namanya ketaatan itu, mengerjakan ketaatan itu biasa. Namun kalau seandainya dia nggak melakukan kemaksiatan, dia merasanya nyesal. Nah, ini na'udzubillah tanda-tanda orang munafik. Nah, jadi orang munafik pun juga adalah dia
meremehkan atau yang namanya mencemooh kalau seandainya ada temannya yang lebih baik daripada dia dalam ketaatan, dalam ibadah. Nah, mencemooh, meremehkan dan lain sebagainya, ini tanda-tanda juga munafik. Kalau orang baik itu adalah dia senang, gembira. Kalau seandainya melakukan kebaikan dia gembira, melihat teman menjadi orang baik juga gembira, malah ingin mencontoh seperti itu. Nah, ini namanya orang mukmin. Wa idza waffaqakallahu ayyuhal mu'min li amal bi ta'atihi falyu'addim farahak bidzalik wal tubaligh fi syukrillah alladhi akramaka bi khidmatihi wa ikhtaraka li muamalati was'alhu an yaqbal minka bi fadlihi ma yassarahu 'alaika min salihil a'mal. Maka Abdullah Al-Haddad katakan, apabila Allah telah memberikan engkau taufik, ini semua kita hadir malam ini adalah merupakan taufik, pertolongan Allah. Kita datang malam ini semata-mata taufik, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka dengan hal yang demikian, apabila Allah telah memberikan engkau taufik, wahai orang mukmin, untuk apa? Berbuat baik, beramal taat, beramal saleh kepada Allah, maka fal yu'addim farahak, maka wajib engkau besarkan, kau agungkan kegembiraan engkau itu. Kau ekspresikan kegembiraan engkau ketika engkau sudah dapat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal tubaligh fi syukrillah, maka berlebihlah engkau dalam artian betul-betul engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memuliakan engkau dengan apa? Kita melakukan ketaatan, hakikatnya Allah memuliakan kita. Dengan apa? Kita tunduk, khidmat, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita di saat tatkala Allah berikan taufik untuk bisa berbuat baik, untuk bisa taat, untuk bisa hadir majelis, untuk bisa belajar dan mengkaji ilmu Nabi Muhammad SAW, ini adalah nikmat yang besar yang harusnya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunjukkan akan kegembiraan kita dan kebahagiaan kita dengan apa? Bertambahnya semangat, bertambahnya kita itu himmah yang tinggi, yang kuat. Untuk apa? Lebih daripada ini harus aku gapai. Untuk apa? Mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita bosan, apalagi sampai kita menyesal melakukan kebaikan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apalagi kita mengabaikan, biasa saja. Ini berarti hati-hati hatinya kita, hati-hati dengan dirinya kita, bahwasanya nafsu kita, diri kita sudah dibisikin oleh setannya kita, membujuk dirinya kita untuk terjerumus di dalam kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah. Ada nggak merasa nyesel ketika kita nggak bisa hadir majelis? Ada nggak penyesalan ketika kita tinggal waktu salat? Ada nggak penyesalan andaikan hari ini kita tidak dapat baca salawat kepada Nabi? Ada nggak penyesalan di saat tatkala kita waktunya harus membaca Quran, kita nggak dapat baca Quran? Nanti kalau seandainya sudah datang masanya sakit, nanti telah datang waktunya susah, baru kita akan menyebut lisan kita Allah, baru kita akan bersalawat kepada Nabi Allah, baru kita akan yang namanya setelah mati, baru kita akan mengatakan, waduh besarnya pahala ketika dulu aku berada di dalam majlis ilmu, pahala besarnya di dalam tatkala kita berada di dalam majlis ta'lim baca salawat kepada Nabi. Alangkah meruginya manusia yang mana dia diberikan kesempatan hidup di atas dunia, gak mau salawat kepada Nabi. Ya Allah, berikan aku waktu lagi untuk hidup di atas dunia untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Gak ada lagi. Nah, maka dari hal yang demikian, jangan sampai datang waktu di mana Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah, halangin kita untuk bisa berbuat baik, halangin kita berada di dalam majelis. Jangan sampai itu datang waktunya yang menyebabkan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kebaikan-kebaikan, dijauhkan dari Allah atau apa? Untuk taat-taat kepada Allah. Harus hati-hati. Maka dari hal yang demikian, maka bergembiralah kita harusnya di saat tatkala kita bisa berada di dalam majelis ilmu, berada di dalam majelis yang baik, perkumpulan yang baik. Karena apa? Karena kita sedang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bermuamalah, berbuat baik kepada Allah, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba pilihan Allah
yang Allah berikan taufik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taat itu mahal harganya. Taat orientasinya ridho Allah. Ridho Allah akan menymasukkan kita ke mana? Ke dalam rahmatnya. Rahmatnya akan masuk ke mana? Ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita nyesel. Kita berada cuma hanya di dalam majelis seperti ini, berkumpulan seperti ini, gak merasa nikmat, gak merasa lezat, gak merasa bahagia. Malah kita bahagia kadang kita duduk di kafe, di warung-warung kopi, di pinggir jalan, lebih kita banggain, lebih kita senangi, yang akhirnya masuk ke dalam neraka. Kenapa? Ketika kita sudah berbuat baik kita nggak bahagia. Kenapa? Di saat tatkala kita ditundukkan sama Allah, karena Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku gak ciptain manusia dan jin kecuali untuk apa? Untuk menyembah Allah. Nah, kita saat ini hakikatnya menyembah Allah. Kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam rahmatnya. Kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hal yang demikian, man yassara waqtara lim amali was'al ayyakbal minka bi fadlih. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima apa yang kita buat malam hari ini. Minta sama Allah agar apa yang kita baca malam hari ini, apa yang kita lakukan di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Mayassarahu 'alaika min salihil amal. Kenapa Allah? Lagi-lagi Allah yang mendatangkan kita di sini ini Allah. Bukan yang lain. Hanya Allah yang mendatangkan kita. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan. Nah, di antara tanda-tanda orang yang akan mati dalam keadaan husnul khatimah itu, Nabi katakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Kebaikan itu di antaranya apa? Mati husnul khatimah. Di antara mati husnul khatimah tersebut adalah suatu kebaikan Allah. Itu cita-cita kita. Itu harapannya kita. Nah, maka di antara tanda orang itu akan mati dalam keadaan husnul khatimah apabila Allah mudahkan dia, Allah tundukkan jiwanya, hatinya untuk berada di dalam majlis-majlis yang baik, untuk berada di dalam majlis-majlis ilmu. Ini di antara tanda orang itu diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Bukan Allah tanda orang diberikan kebaikan sama Allah dengan duit yang banyak, enggak sama sekali. Maka dari hal yang demikian, ayo kita sadarin kemana nih hati kita ini, senangnya kemana, gembiranya kemana. Senang gak kita hadir malam Sabtu? Senang gak kita hadir malam Rabu? Kalau seandainya kita masih berat, masih susah, masih payah, masih mikir-mikir, nah ini ada tanda-tanda. Emang lagi-lagi Ana sendiri juga merasakan berat melawan nafsu tersebut. Tapi untuk itulah kita ini ingin selamat. Dengan apa? Melawan nafsu. Maka dari hal yang demikian kala Ali karamullah wajha, "Kunu biqabril amal aham minkum bil amal fa innahu la yaqil amal maqbul." Maka yang dicari itu, kata Sayyidina Ali, diterimanya amal perbuatan baiknya kita. Itu yang terpenting, diterima amal baiknya kita itu yang lebih terpenting, kata Sayyidina Ali. Nah, mungkin kita nggak sempat dalam setiap hari itu melakukan ketaatan, melakukan kebaikan terus menerus. Kenapa? Sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan karya kita, usaha kita, bisnis kita dan lain sebagainya. Namun jangan sampai dalam satu minggu itu kita enggak sama sekali berada di dalam tempat yang khair. Jangan sampai kita itu habis waktu 1 kali 24 jam sampai 60 tahun, 70 tahun isi semuanya adalah dunia. Enggak menyelamatkan itu. Sama sekali enggak nyelamatin. Maka orang yang benar-benar berakal itu adalah mereka yang ada rasa takut kepada Allah. Apa sih hari ini yang sudah kita buat dari ketaatan yang telah kita lakukan? Sudah diterima oleh Allah atau belum? Sudah bagus atau belum? Jangan merasa bahwasanya kita itu sudah berbuat baik. Mereka orang yang soleh, mereka itu merasa takut. Di dalam hatinya itu merasa takut. Di mana cerita Adam alaihissalam, ketika Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah karena suatu permasalahan, satu dosa yang dilakukan oleh Adam, habisnya enggak pernah. Cuman hanya satu dosa, dan itu juga skenario Allah Subhanahu wa taala.
Adam setelah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini, selama 300 tahun Adam tidak pernah memandangkan pandangannya ke langit, tidak pernah mengangkat matanya, pandangannya ke langit. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena satu kesalahan. Maka begitu juga Sayyidina Ibrahim alaihissalam, di mana Sayyidina Ibrahim apabila teringat dosa yang pernah dilakukan, maka Sayyidina Ibrahim seketika itu juga pingsan karena satu dosa yang dilakukan, sehingga bertanya, wahai Nabi Allah, wahai Sayyidina Ibrahim, bukankah engkau adalah Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kau berbuat demikian? Kenapa engkau sampai pingsan dengan adanya hal kau mengingat dosa? Iya, karena aku takut kepada Allah Subhanahu. Kita Allah sudah. Nah, maka dari hal yang demikian, ayo sama-sama. Majelis ini tujuannya untuk apa? Ayo sama-sama kita menjadi manusia baik, menjadi manusia soleh, menjadi manusia taat. Lagi-lagi gak ada di antara kita yang lebih afdol, yang lebih baik. Siapa? Hanya dia dan Allah yang mau berbuat untuk dirinya dan untuk akhiratnya dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita gak bisa memberi nilai poin, oh ini baik, ini afdol, ini mulia, ini agung. Enggak. Tergantung bagaimana hati masing-masing. Kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tergantung hati kita bagaimana kita menjaga hati kita ini, agar hati ini tetap ada isinya iman, agar hati ini adanya rasa takut, ada rasa takwa kepada Allah. Jangan sampai kita merasa bangga dengan kita nggak hadir majelis, dengan kita malas-malas dan lain sebagainya, dengan kita terlambat-lambat. Ini hal suatu konten nilai menunjukkan akan dirinya kita, kualitas dirinya kita itu sejauh mana nyaman dan enaknya kita berada di dalam majelis. Kalau kita di rumah ada rasa rindu, malam Sabtu ini dari siang hari sudah terpikir otaknya kita, atau malam Rabu sudah terpikir siang nih, aku maghrib harus sudah ada di rumah, sudah siap sholat dan lain sebagainya, harus mandi bersih, wangi-wangi dan lain sebagainya. Aku mau hadir majelis, hadir acara maulid, aku hadir acara taklim, belajar malam Rabu dan lain sebagainya. Ada nggak itu di dalam dirinya kita? Kalau ada, syukurin, itu nikmat yang besar. Kalau nggak ada, apalagi kalau seandainya terpikir, aduh malam ini malam Rabu, aduh malam ini malam Sabtu, males niat, na'udzubillah, hati-hati itu. Kalau seandainya dipelihara hati yang demikian, na'udzubillah, na'udzubillah. Kenapa? Nah ini, na'udzubillah ini, tanda-tanda ini. Apalagi di mana Imam Ghazali mengatakan, apabila manusia itu udah nyampe usia 40 tahun, umur 40 tahun, kemudian dia tidak ada pemikiran yang baik untuk taat kepada Allah, malah dia masih main, malah dia masih santai, malah dia disibukkan lebih-lebih memikirkan urusan dunianya, takut miskin, takut susah, takut payah dan lain sebagainya. Hati-hati. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mungkin dia tergolong orang yang na'udzubillah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa udah umur 40 tahun? Kalau ikut-ikuti rumah Nabi 23 tahun lagi, 40 tahun sudah berlalu untuk kita hura-hura, main-main dan lain sebagainya. Tinggal menyiapkan diri 23 tahun. Sebentar 40 ke 2 dari umur baru lahir sampai 40 gak terasa. Sekarang udah 40 tahun. Apalagi kalau sekarang udah 50 tahun. Apalagi deket lagi 60 tahun. Allah. Pikir dengan sendiri kita. Berarti sedikit lagi masa hidupnya kita itu belasan tahun lagi. Itu kalau sampai. Andai kan umur kita 60 tahun, umur sekarang adalah 50 tahun, ada 40 tahun, 63 tahun, berarti 23 tahun lagi. Semana kita akan perjuangkan 20 tahun itu? Apakah kita akan terjerumus masih memikirkan dunia, ataukah kita memikirkan akhirat? Kalau udah umur 40 tahun, sudah batas itu sudah. Kalau memang nasib inti kaya. Kalau nasib inti gak kaya, udah inti dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi mikirin dunia, pikirkan akhiratnya kita. Kau kejar dunia, tetap miskin. Kau bingungkan duniamu, tetap miskin. Sudah dunia miskin, akhirat tambah susah. Kenapa? Nggak mungkin lagi engkau bisa kejar dunia itu 23 tahun lagi.
Sedangkan engkau di masa yang kemarin sehat walafiat dari umur 20 tahun segar sampai umur 40 tahun tersebut, 20 tahun kalau seandainya kita mulai kerja. Dari usia berapa kita kerja? 20 tahun, 23 tahun, 25 tahun. Pikirkan, udah berapa tahun kita cari dunia? Kaya belum? Kalau belum, nah udah, stop. Balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat, istighfar, banyak sujud, banyak doa, banyak ibadah. Kenapa? Mudah-mudahan Allah rubah kehidupan. Allah rubah, Allah mudahkan urusan dunia kita. Sehingga kita nggak lagi memikirkan yang namanya dunia ini, udah habis, capek, kelar, udah. Deketin lagi diri kita kepada Allah. Kenapa? Harus pakai akal. Udah 40 tahun, dari mulai umur berapa kita cari duit, sekarang masuk menginjak umur 40 tahun, masih juga susah, masih juga kaya, berarti nggak ada harapan ente mencari dunia. Udah, berhenti, stop. Kejar Allah, taubat, khusukkan salat, sempurnakan ibadah. Apa yang harus dimenahin? Salatmu. Banyak dosanya, nggak masalah. Yang penting hubungan engkau kepada Allah luruskan. Bagaimana kau taat kepada Allah? Luruskan salat. Kemarin mungkin bolong-bolong, kemarin banyak gak salat, kemarin tinggalkan salat, kemarin banyak maksiat, kemarin lupa kepada Allah. Maka hari ini perbenahilah salatmu. Maka kalau engkau sempurnakan salat, sempurnakan ibadah kepada Allah, Allah yang akan urusin semua urusan hidupmu. Allah yang akan lancarkan rezekimu. Allah yang akan permudahkan yang namanya urusan duniamu. Masalah itu semua sudah ditanggung oleh Allah. Yang penting kalau dekat sama Allah, luruskan salat, luruskan ibadah, hubungan kita dengan Allah, perbenahi, baguskan, dekatkan lagi hatinya kita, tanamkan lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita yakin sama dunia, kemarin kita percaya sama duit, kemarin kita percaya kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa buktinya sekarang? Mana buktinya? Yang kita diangan-angankan, yang kita ditakut-takutkan, yang mana kita akan nanti lapar, nanti gak makan, nanti gak hidup, nanti gak bisa ini, nanti gak bisa itu. Mana buktinya sekarang? Sejauh mana harta yang telah kita dapatkan? Sejauh mana pangkat dan kedudukan yang sudah kita peroleh ketika kita menyandarkan sesuatu itu kepada makhluk? Maka dari hal yang demikian, ayo sekarang kita kembali kepada Allah, merujuk kita kepada Allah. Biar Allah Subhanahu wa ta'ala akan lancarkan semua urusan dunia dan urusan akhirat kita. Karena Allah katakan, ya dunia ikhdimi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Wahai dunia, jadilah engkau hambaku, jadilah engkau budak bagi hambaku, bagi orang yang taat kepadaku, bagi orang yang sujud kepadaku, bagi orang yang selalu mencari ridhoku. Maka kau taat, wahai dunia. Dunia yang ngejar, dunia yang akan datang. Namun perbudaklah, puter-puterin terus tuh manusia, buat dia bingung, buat dia susah, buat dia gelisah, buat dia nggak damai. Ketika orang yang berkeyakinan, engkaulah yang akan membahagiakannya, engkaulah yang dicarinya, engkaulah yang ditujunya. Wahai dunia, buat dia bingung, buat dia susah, buat dia galau, sehingga waktu siang, malam, pagi, sore yang dipikirkan hanyalah duit dan perut. Hanyalah nafsunya sendiri yang dipikirkan. Tidak ada lagi Allahnya, tidak ada lagi yang nama tasbihnya, tidak ada lagi Al-Qur'annya, tidak lagi namanya ilmunya, tidak lagi namanya Rasulnya, tidak lagi Allahnya yang dipikirkan. Tapi yang dipikirkan adalah Tuhan-Tuhannya, berhala-berhala yang ada di dalam hatinya. Maka dari hal yang demikian, dikit dari ibadah tapi diterima oleh Allah, besar pahala di sisi Allah, besar kedudukan di sisi Allah. Gak perlu banyak, namun benar-benar kita yakinin amal sedikit itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa kalau seandainya majelis yang mana setiap malam kita habiskan waktu, setiap malam kita habiskan waktu untuk apa? Untuk majelis. Tapi habis enggak, besok enggak, bulan depan enggak, tahun depan enggak, selama-lamanya enggak, sekali cuma hadir. Nah, ini namanya sia-sia. Nah, namun datang seminggu sekali atau datang 2 minggu sekali itu lebih baik ketimbang kau datang sekali habisnya cul, hilang. Maka dari hal yang demikian, kita takut kalau nggak dapat pekerjaan, kita takut kalau seandainya nggak dapat usaha, tapi kita nggak takut kalau kita ketinggalan amal, kalau kita ketinggalan pahala,
Kalau kita dijauhin oleh Allah, kita nggak takut. Nah, maka ini yang harus kita pelajari. Maka nggak akan pernah paham, itu semua nggak bakalan paham kalau kita nggak pernah mengaji. Nggak bakalan kita ngerti itu urusan itu, permasalahan iman, permasalahan yakin, permasalahan Allah. Pasti manusia nggak bakalan sampai ke sana. Kenapa? Nggak pernah belajar, gimana bisa paham? Nggak pernah mengkaji, bagaimana bisa tahu? Permasalahan Allah itu ada, Allah itu nolong kita, Allah itu dekat sama kita. Bagaimana bisa tahu kalau saya nggak pernah ngaji, nggak pernah datang ke dalam majelis ilmu, nggak pernah duduk di pondok pesantren, nggak pernah belajar di madrasah dan lain sebagainya? Bagaimana bisa kita akan dekat sama Allah kalau kita nggak pernah dekat dengan orang-orang yang dekat sama Allah? Atau di dalam majelis-majelis yang menceritain yang namanya Allah, menceritakan Nabi Muhammad, menceritakan ilmunya Nabi Muhammad. Bagaimana bisa yakin hati kita? Kita akan kebingungan terus-menerus di atas dunia ini. Kenapa? Hati kita kosong dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hati kita kosong dari cahaya Allah, cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, wala tazal mu'tarifan bi tafsirika an qiyami bi wajhi haqqi rabbik 'alaika wa in aduma fi ta'atika wa jidduka wa tasmiruka fa inna haqqahu 'alaik 'azim. أوجدك من العدم وأسبغ عليك النعم وعاملك بالفضل والكرم بحوله وقوته أطعته وبتوفيقه وبتوفيقه ورحمته عبدته. Maka oleh karenanya Nabi Abdullah Al-Haddad mengatakan, teruslah engkau selalu mengatakan mengakui akan diri kurang atas ketaatan engkau melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Karena kita punya kewajiban atas Allah Subhanahu wa taala, yang mana kewajiban tersebut wajib kita kerjakan karena Allah juga mempunyai kewajiban memberikan kita makan, minum, napas, sehat walafiat. Enggak ada duit tapi kita enggak sakit-sakit 50 tahun enggak sakit-sakit. Aman enggak tuh? Aman. Tapi kalau seandainya duitnya banyak, sebentar-sebentar sakit ke rumah sakit, sebentar-sebentar sakit ke rumah sakit. Walaupun duit banyak, gak enak, gak bisa enak kalau duit banyak dan sakit-sakit. Nah, kalau boleh milih, hidupnya enak kalau seandainya kayak gitu milih. Ada duit banyak, terus taat, habis itu gak sakit-sakit, enak. Nah, Fir'aun juga kalau seandainya itu mau juga pilih sama Qarun. Ya Allah, kalau seandainya aku tahu akan jadi seperti ini, aku gak mau jadi Qarun, aku gak mau jadi Fir'aun. Nah, maka gak ada kesempurnaan, hanyalah milik Allah. Pasti satu nikmat diambil, satu nikmat yang lain ditambah, satu nikmat yang lain ditambah, satu nikmat lain yang dikurangin. Contoh dah nikmatnya kita ini tadi, misalnya daya pakai gigi itu nikmat juga itu. Umur kita misalnya sekarang 40 tahun atau 30 tahun, gigi geraham sudah kosong. Nah itu tanda bahwasanya nikmat satu hilang. Masalah gigi, gigi itu hilang, maka nggak bisa makan keras-keras. Berarti nikmat gigi yang keras sudah dicabut, tinggal yang lembut-lembut. Kalau sudah gigi sudah nggak bisa lagi makan yang keras, pahamin dan sadarin, berarti kita ini sudah loyo, tidak kuat lagi. Nah, jadi jangan berlebih-lebihan mencari hal perkara yang sepele masalah dunia, tapi kejar akhirat. Tidak kuat lagi, jadi tidak bisa lagi bertinju kalau giginya sudah tidak ada. Tidak bisa lagi angkat besi dan lain sebagainya. Kenapa? Makan keras tidak kuat lagi, berarti badan kita sudah lemah. Nafsu yang besar, nah, kalahkan nafsu kita dan emosi itu. Maka dari hal yang demikian, selalulah senantiasa kita itu merasa kurang di dalam melaksanakan taatan kepada Allah. Sekalipun kita tuh sudah banyak betul taat kepada Allah dan semangat betul dekat dengan sama Allah Subhanahu wa taala, jangan kita merasa itu semua kita sudah melakukan kebaikan. Karena apa? Karena kita bisa berbuat baik itu, kita bisa menyembah Allah itu, taat itu, lagi-lagi taufik dan pertolongan Allah. Hidayah Allah yang menyebabkan kita bisa beribadah, bisa taat dan lain sebagainya. Maka merasakanlah miskin akan melakukan kebaikan dan kaya akan kemaksiatan. Itu lebih tepat. Kenapa? Agar kita itu semangat terus menerus berbuat baik. Jangan pernah kita merasa kaya akan kebaikan, maka kita akan teledor di dalam melaksanakan kebaikan tersebut. Biarlah
kebaikan yang sudah kita lakukan tersebut seakan-akan kita tidak pernah melakukan. Tapi rasakanlah betapa besarnya dosanya kita, sehingga kita semangat untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, wa iyyak an tudannis qamisa imanika wa tusawwid wajha qalbika bi iyani manaha anhu maulak wa ma'a ma rafa'a minka dhanbun waqa'a minka dhanbun walau ala sabilin nudur fa alayka an tubadi bi taubah wa tuhsin auba wa tuksin nadam wal istighfar wa la tazal khaifan wajilan fa innal mu'min la yazal fi ghayatin minal khawfi wal wajal wa in akhlasa ta'ah. Maka dari hal yang demikian, hati-hatilah engkau mengotorin pakaian imanmu. Abi Abdullah Haddad katakan, hati-hatilah engkau mengotorin pakaian imanmu dan engkau menghitamkan wajah hatimu. Menghitamkan hatimu. Bi'tiyani manahak. Dengan apa? Mendatangkan, mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah terjadi kepada dirimu suatu perbuatan dosa, sekalipun itu jarang, maka segeralah engkau bertobat dan kembali kepada Allah, dan perbanyaklah menyesal dan minta ampun, sehingga teruslah menerus engkau merasa posisi dalam keadaan takut. Fa innal mu'min la yazal fi ghayati minal khauf wal wajal. Karena orang mukmin itu selalu senantiasa berada di dalam kekhawatiran, berada dalam ketakutan kepada Allah. Karena apa? Iman itu mudah cepat terbang. Jadi jangan pernah merasa bahwasanya aman imannya kita. Setiap orang merasa aman imannya, pasti akan hilang itu iman. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Jangan, lagi-lagi jangan. Wa in akhlasa ta'ah, apalagi yang namanya majlis, upayakan terus-menerus hadir. Sekalipun dalam keadaan sakit, kalau seandainya mana sakit tersebut hanya ringan, niatkan dari rumah. Ya Allah, aku mau datang ke majlis, aku rindu dengan majlis salawat, aku rindu dengan majlis ilmu. Sembuhkan aku. Andaikan nanti setelah selesai belajar, selesai majlis, kau balikan lagi sakit, tidak jadi masalah. Tapi datang aku ke majlis, aku harap engkau berikan aku kesembuhan. Itu namanya semangat. Itu benar-benar yang namanya cinta. Itu benar-benar yang namanya perjuangan. Itu namanya yang benar-benar ingin mendapatkan ridho Allah, ridhonya Nabi Muhammad. Jangan sakit sedikit kita beralasan untuk apa? Meninggalkan majlis. Ringan diri kita untuk meninggalkan majlis. Ya Rabb, kapan kita itu sudah berada di dalam majlis? Sejak kapan? Apa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun? Kapan kita berada di dalam majlis? Dan sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan? Maka dari hal yang demikian, jangan kita mengentengkan atau menggampangkan. Nanti minggu depan ada, ya kalau itu. Nanti minggu depan ada, ya kalau masih sehat. Nanti minggu depan ada, ya kalau seandainya memang kita itu masih ditakdirkan Allah untuk hadir. Maka dari hal yang demikian, jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun kecil. Maka dari hal yang demikian, wa in akhlasa ta'a wa ahsan muamalah wa anta ta'lam ma kanat 'alaihi al-anbiya ma'a ismatihim wa awliya ma'a hafzihim min khawf wal isbaq ma'a salahi a'malihim wa qillati dhunubihim aw 'adamiha fa anta lidzalika aula wa ahra. Maka sekalipun kau ikhlas di dalam berbuat amal dan engkau tahu bahwasanya di mana para nabi dan rasul tersebut, yang mana mereka itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa. Para aulia, wali-walinya Allah dijaga oleh Allah untuk tidak melakukan perbuatan dosa, masih merasa takut kepada Allah, masih takut kepada Allah yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kita yang bukan nabi, yang bukan para wali, kita nggak takut kepada Allah? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karenanya, ayo tanamkan di dalam dirinya kita berubah dan berubah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Sekalipun jatuh tobat terus semangat. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala tolong kita untuk meneruskan niat kita dan menyampaikan kita kepada tujuan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Falaqad kanu a'rab minka bisa'at rahmati bi rahmatillah wa ahsana minka dhannan billah wa asdaq minka tama'an fi afi wa a'zam minka raja'an bi karami wa fadli tadi bi azarihim tanju wa taslam wa tabi' sabilahum tabus wa tagna wa'tasim billah wa man ya'sim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Maka oleh karenanya, sebagaimana kenapa mereka takut kepada Allah, para nabi, para rasul dan para wali Allah? Karena mereka tahu betul-betul siapa Allah.
Mereka tahu akan kemuliaan Allah, mereka tahu akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sangat mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka takut benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, karena kita belum kenal Allah, karena kita belum mencapai derajat kewalian, belum mencapai derajat kesolehan, paling tidak kita bisa mengikut mereka-mereka yang sudah sampai bab wilayah kepada derajat wali, kepada derajat kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ikutin jejak mereka, ikutin langkah-langkah mereka, ikutin amal-amal perbuatan mereka. Semoga dengan berkat itu semua Allah Subhanahu wa taala kelompokkan kita di dalam kelompok mereka. Allah golongkan kita di dalam golongan mereka. Allah tolong kita hidup di atas dunia sebagaimana Allah tolong mereka. Allah muliakan kita sebagaimana Allah memuliakan para nabi dan para rasulnya, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah bukakan kita futuhan arifin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sucikan hati kita. Allah ampunkan segala dosa dan kekurangan kita. Allah bukakan semua pintu aib-aibnya kita, sehingga kita bisa mengintrospeksi diri, menyadari kelemahan kita, menyadari kekurangan kita, menyadari kebodohan kita, sehingga kita mau berubah menjadi hamba yang benar-benar beriman, hamba yang benar-benar bertakwa, hamba yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Unzur ilaina ya Rasulullah." Ya Allah, tampakkan, tunjukkan kepada kami ya Allah segala kekurangan kami, kelemahan kami, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami bisa menyadari diri kami ini tidak ada gunanya, tidak ada apa-apanya, tidak ada amalnya. Yang banyak pada kami ini adalah kesalahan, yang banyak pada kami ini kekurangan, yang banyak pada kami ini ya Allah banyak perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan durjana ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, jangan Engkau haramkan kami yang hadir pada malam hari ini berkahnya Nabi Muhammad. Jangan Kau haramkan kami dari syafaat Nabi Muhammad. Jangan Kau haramkan kami dari berkahnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Kami sudah membaca salawat kepada Engkau, kami sudah membaca salawat kepada Nabi Muhammad, kami telah membaca kitab Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad, kami telah membaca kitab yang namanya Ratibul Haddad, kami telah membaca kitab Maulid yang dikarang Habib Ali al-Habsyi. Itu semua ya Allah upaya kami untuk mengikuti para orang-orang saleh, para wali-walimu ya Allah. Oleh karenanya berkat mereka semua ya Allah yang telah sampai kepada Engkau, yang pernah mengenal Engkau, yang telah mengetahui kedudukan Engkau dan kedudukan Nabi Muhammad, berkat Habib Abdullah al-Haddad, berkat Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, maka pandanglah kami ya Allah dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan hidayah-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan taufik-Mu ya Allah. Pandanglah kami ya Allah dengan pandangan mahabbah Engkau ya Allah kepada kami. Sesungguhnya kami ya Allah hamba-Mu yang lemah, sesungguhnya kami adalah hamba-Mu yang kotor, sesungguhnya kami adalah hamba-Mu yang hina ya Allah. Sesungguhnya kami adalah penuh dengan dosa dan kesalahan ya Allah. Ya Allah, keluarkan kami dari jurang kemaksiatan ya Allah. Keluarkan kami dari jurang kehinaan ya Allah. Kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, tanpa daya dan upaya dari kami ya Allah, tanpa daya dan upaya dari kami ya Allah, hanya berharap pertolongan Nabi Muhammad, hanya berharap pertolongan para kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Kami bertawassul dengan menyebut para kekasih-Mu ya Allah, menyebut nama Habib Abdullah al-Haddad, menyebut nama Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Apabila ada di antara kami ya Allah di malam hari ini ya Allah telah Engkau catat menjadi hamba yang celaka ya Allah, ganti keadaan kami ya Allah dari celaka menjadi bahagia ya Allah. Dari kehinaan yang telah Engkau tetapkan ya Allah menjadi kemuliaan ya Allah. Dari kesusahan ya Allah menjadi kebahagiaan ya Allah. Apabila Kau catat kami termasuk golongan hamba yang miskin di atas dunia ya Allah, Kau rubah ya Allah takdir kami ya Allah menjadi hamba yang kaya di atas dunia ya Allah. Apabila Kau tentukan kami nanti mati dalam keadaan su'ul khatimah, apabila ada kebaikan malam hari ini ya Allah, Kau takdirkan catat kami ya Allah menjadi hamba yang husnul khatimah, hamba yang benar-benar husnul khatimah. Kenapa bila Engkau telah takdirkan kami di atas dunia ini ya Allah tergolong orang yang bodoh sampai mati ya Allah, apabila ada kebaikan malam ini dari selawat kami, dari rotib yang telah kami baca, dari qasidah-qasidah yang telah kami baca ya Allah, takdirkan kami ya Allah mendapatkan ilmu Nabi Muhammad, mendapatkan warisan Nabi Muhammad,
mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Ini semua ya Allah semata-mata ya Allah karena kami lemah, kami dhaif, kami segala penuh dengan kekurangan ya Allah. Segala kami tidak mempunyai ilmu pengetahuan ya Allah. Oleh karenanya kami datang di malam ini, kami hadir di dalam majlis ini ya Allah. Tujuan kami semata-mata untuk menggapai ridha-Mu ya Allah. Kami ingin berlindung kepada Nabi Muhammad. Kami ingin berlindung kepada Nabi Muhammad ya Allah. Kami ingin berada di bawah liwa Nabi Muhammad, benderanya Nabi Muhammad. Kami baca salawat semata-mata kami ingin ya Allah diakui umat Nabi Muhammad, diakui oleh Nabi Muhammad, dicintai oleh Nabi Muhammad, diingat oleh Nabi Muhammad ya Allah. Karena tidak mungkin ya Allah amal kami sedikit, dosa kami lebih banyak, kekurangan kami lebih banyak ya Allah, taat kami lebih sedikit ya Allah, sujud kami lebih sedikit, dosa dan kekurangan kami lebih banyak ya Allah. Siapa yang dapat menolong kami ya Allah? Siapa yang dapat mengangkat derajat kami ya Allah? Kalau kami tidak mendekat dengan Nabi Muhammad, kalau kami tidak menyandarkan diri kepada Nabi Muhammad, kalau kami tidak bernaung di bawah naungan Nabi Muhammad, kalau kami tidak berada di dalam majlis Nabi Muhammad, siapa yang akan menolong kami ya Rabb? Siapa yang akan menolong kami ya Rabb? Oleh karenanya ya Allah, kami mohon padamu berkat Nabi Muhammad, berkat salawat yang telah kami baca, berkat salawat yang telah kami baca ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, jangan kau keluarkan kami dari majlisnya Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Jangan pernah kau keluarkan kami dari kelompok Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Jangan pernah kau keluarkan kami ya Allah dalam golongan Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Jangan kau keluarkan kami ya Allah dari orang-orang yang telah berada bersama Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Karena kami tahu ya Allah, kami tidak akan mampu ya Allah untuk beramal soleh, berbuat baik, karena ilmu yang kami sedikit ya Allah. Ketahuan kami akan kemuliaan Nabi Muhammad dan kemuliaan Engkau kami tahu dan tahu ya Allah. Karenanya ya Allah, kami hadir di malam hari ini, kami ingin ya Allah besok berada di dalam naungan Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, kabulkanlah hajat kami ya Allah. Kami mohon juga ya Allah anak dan istri kami dan keturunan kami ya Allah. Selamatkan semua kami ya Allah dari fitnah zaman, dari fitnah zaman dan fitnah orang yang berada di akhir zaman ini ya Allah. Kami berada di zaman yang penuh dengan fitnah, kami berada di zaman yang penuh dengan menakutkan ya Allah. Mudahnya tergelincir iman, kurangnya orang baik, kurangnya orang yang perhatian, kurangnya orang peduli dengan umat Nabi Muhammad. Karenanya ya Allah, kami merasa kami lemah untuk menyelamatkan iman kami, menjaga Islam kami ya Allah, menyerahkan diri kami. Kami tahu ya Allah kami tidak mampu ya Allah, apalagi kau bebankan kami dengan anak dan istri kami dan keturunan kami ya Allah. Kami serahkan semua anak dan keturunan kami kepadamu ya Allah, dan diri kami pun juga ya Allah kami serahkan kepadamu ya Allah. Karena kami tahu ya Allah kami pun tidak bisa menyadarkan diri kami, tak bisa kami membenahi diri kami, tak bisa kami menyelamatkan diri kami ya Allah. Apalagi kau titipkan kami beban anak, beban istri, dan beban-beban yang lain ya Allah. Sedangkan kami hanya lemah, kami penuh dengan kekurangan ya Rabb. Kemana kami akan mengadu ya Allah kalau bukan kepadamu? Kemana kami harus meminta kalau tidak padamu ya Allah? Kalau tidak berlindung kepada Nabi Muhammad ya Allah, hanya Nabi Muhammad satu-satu ya Allah sebagai kami harapan kami untuk bisa menyelamatkan kami ya Allah. Dan Nabi Muhammad, assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah.
خذ بيدي كلت حيلتي أدركنا يا الله أدركنا يا الله بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد وأصحاب محمد صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا والإسلام ديني ومحمدا رسول